Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat JMSI di Kabupaten Seluma, berjumpa lagi di program kesayangan kita Bececo, ngobrol panjang lebar. Oke, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa lagi. Kalau kemarin terakhir kita kedatangan bintang tamu salah satu calon kades yang punya program mendukung program pemerintah daerah itu yang menuju Seluma Alap. Hari ini tidak kalah menarik lagi, kita kembali kedatangan bintang tamu pengusaha muda, kelahiran tahun 96, masih gadis. Langsung saja kita sambut, ini dia owner Venong Project. Selamat siang Ayu. Selamat siang. Mungkin sahabat JMSI Kabupaten Seluma ini sudah penasaran. Boleh diperkenalkan dulu nama, alamat, mungkin masih sekolah atau kuliah? Perkenalkan, nama saya Feni Tri Oktaviani. Saya tinggal di Kelurahan Bunga Mas, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma. Dan saat ini saya sedang bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma. Oh, Bapeda. Bapeda. Oke, sedikit ya. Mungkin ada yang penasaran siapa Penny. Penny ini saya ceritakan sedikit, mempunyai usaha di bidang makeover, properti apa? Wedding organizer, termasuk properti kelengkapan pelaminan dan perlengkapan pernikahan lainnya. Yang menariknya dari Ayu Penny ini, di umur yang masih muda sudah punya usaha. Ini kan luar biasa. Karena biasanya gini, setiap pengusaha wedding organizer, makeover dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan pernikahan, mayoritas itu sudah berkeluarga. Nah, ini masih gadis, masih muda. Ini cukup menarik untuk kita gali. Selanjutnya, tercetus bikin usaha makeover, wedding organizer, ini kan perlu pemikiran, terus perlu skill. Ini usaha ini mulainya kapan? Kalau usaha ini saya mulai awalnya, awalnya itu dari tahun 2016. Dimulai dari makeup kecil-kecil dulu. Ini baru terus tambah lagi ke seserahan gitu, terus baru kan biasanya orang bikin usaha ini warung, gorengan, jual dan macam-macam lah. Kok bisa ke makeover? Ada inspirasi mungkin atau apa? Mungkin dulu kan saya pernah ikut kegiatan Bujangga di sini 2016. Di sana kan ada beauty class, ketemu sama orang-orang hebat kayak makeover yang lumayan terkenal lah di Bengkulu. Dapat ilmu dikit, kita coba iseng-iseng aja sih sebenarnya tuh kan. Coba. Awal mula makeup diri sendiri dulu, belum berani ke. Setelah itu baru. Oke. Bagus, ada yang lumayan bagus nih, ini baru. Lanjut. Kalau itu proses ya, proses. Iya. Selain itu ada nggak sosok inspirasi? Karena biasanya pada saat kita memulai sesuatu itu selalu punya inspirasi. Mungkin kayak penyanyi, mungkin ada idola ya penyanyi. Nah, ini makeover, wedding organizer. Ada sosok lain nggak yang menginspirasi? Kalau menginspirasi sih mungkin saya itu lebih ke karena gimana nih? Menggali potensi diri. Menggali potensi diri. Bukan ada termotivasi dari si A, si B enggak ya? Kalau dulu enggak. Oke, berarti memang dulu enggak. Terlintas karena menggeluti lalu diimplementasikan. Otomatis kalau kita merintis usaha itu perlu modal. Kalau modal awal ini kan lumayan besar nih, wedding sama perlengkapan pelaminan lain sebagainya, makeover itu harganya nggak main-main. Itu modal awalnya berapa? Kalau kita ngomong jangan ke pelaminan dulu, kita mulai dari yang kecil dulu. Makeover ya. Kalau makeover tuh saya kayak pertama kali dapet ini tuh paling modal sekitar 100 sampai 150 ribu. Itu sudah lengkap peralatan? Belum, kita kan baru mulai. Paling kita cuma beli pensil alisnya dulu atau ini pakai harga yang murah dulu, belum pakai brand-brand yang lumayan kayak sekarang kan. Tuh paling
sekitar 100 sampai 150 ribu. Dulu tapi 2016 ya. Tahun 2016 dengan tahun 2022 ini kan tidak jauh berbeda untuk harga. Harga apapun tidak jauh berbeda. Artinya dengan modal yang kecil ya, tekad, niat, kerja keras bisa terjadi. Terus selama menggeluti usaha ini, kendala yang paling berat, kendala apa saja yang dihadapi biasanya? Kalau sekarang Mas ya di transport, kendaraan. Oh, berarti untuk saat ini seandainya kita dapat orderan nih dari mungkin di Seluma bagian selatan atau Seluma bagian utara, biasanya kalau ke lokasi pakai apa? Kami kalau itu untuk pasang dekor untuk lamaran itu kadang masih pakai motor. Oh. Belum pakai ini. Mobil ya? Belum pakai mobil. Kan itu kan lumayan banyak tuh. Biasanya bawanya gimana? Kan di motor? Iya, disusun kayak kursi taruh di belakang diikat. Terus kain taruh di depan. Itu yang bawa siapa? Kami bertiga kalau tim sekarang kalau untuk itu. Jadi 3 buah motor full depan belakang. Oh iya ya. Berarti di transportasi kendala. Kalau selain itu ada kendala mungkin untuk tambahan atau apa? Kendala lain yang lebih ini. Soalnya kalau di transportasi memang betul itu adalah kendala, tapi kembali lagi solusinya ada, nggak terlalu ribet. Kalau kendala lain yang lebih ini ada nggak? Contoh di tengah pandemi kemarin, apa kendala yang paling berat di tengah pandemi? Mungkin yang order nggak ada, yang pesan nggak ada karena pernikahan dan lain sebagainya kan nggak ada kemarin di masa pandemi. Itu gimana tuh nyikapi biar tetap ada pemasukan, usaha tetap jalan? Kami kemarin pas pandemi kebetulan kami baru mulai usaha yang bedrock karena pas pandemi kami baru mulai yang bedrock. Sebelumnya baru makeup aja. Jadi pas makeupnya berhenti itu nggak ada kayak 2 bulan atau 3 bulan atau hampir setahun, cuma 1-2. Jadi kita mikir gimana caranya cari penghasilan lain untuk gitu. mendukung ya selama pandemi kemarin. Intinya harus ada solusi di balik solusi. Oke. Jadi baru kepikiran buka ini lagi. Terus kemudian biasanya saya kemarin pernah sempat usaha juga. Ada kendala yang berat itu biasanya di teman-teman, di kawan-kawan. Jadi seperti usaha yang Penny geluti sekarang ini kan berhubungan dengan orang banyak, dengan lingkungan sekitar, kawan-kawan. Mungkin ada teman yang pengen nikah, pesan. Ini biasanya mereka kan nego, minta diskon. Masa kawan harganya segini? Itu otomatis gini. Kalau seandainya mereka kita berikan diskon, ini akan berkembang. Otomatis yang lain minta diskon juga. Jadi cara menghadapin teman-teman yang sibuk minta diskon itu bagaimana? Kalau saya, walaupun mau teman atau mau keluarga, saya paling nggak mau nurunkan harga. Oh, udah ada rate tersendiri. Udah ada standarnya segitu gitu. Mau anak, mau teman, mau keluarga, mau apa harganya segitu. Tapi misalnya saya mau teman mau sewa nih punya kita, paling kita tambah. Kayak boxnya ditambah 2 gitu. Fasilitas gitu. Fasilitasnya aja kita tambah gitu. Karena banyak kendala yang dihadapi itu pada saat order dari teman, keluarga, karena semuanya minta diskon. Padahal harga yang kita pasang itu adalah harga terendah. Terus didiskon lagi, kemudian kita dapat apa? Jadi salah satu siasatnya mungkin bagi pengusaha yang mungkin bingung hadapin teman-teman, keluarga yang selalu minta diskon, boleh nih datang ke Mbak Penny, cari minta solusi bagaimana cara menghadapinya. Yang selanjutnya nih, jadi kalau kita melihat di sekeliling ini kan banyak sekali anak-anak muda yang memang kemarinnya sekolah di modeling, di pengusaha-pengusaha yang baru pengen merintis. Mereka kan masih bingung cari usaha apa yang harus dibuat. Termasuk ke makeover ini kan banyak sekali ini di Kabupaten Seluma yang pengen seperti Mbak Penny ini. Kira-kira ada kiat-kiat tersendiri nggak untuk adik-adik mungkin teman-teman yang di luar yang pengen bikin usaha sama kayak Mbak Penny? Gimana ya, modalnya tuh kalau menurut saya cuman yakin aja sama percaya diri gitu. Kalau kita mau mulai makeup, jangan beli yang barang-barang mahal dulu. Kita coba-coba dulu pakai produk-produk yang murah. Kita coba ke diri sendiri dulu. Jangan kayak karena kita nggak punya modal, jadi kita
jangan langsung blok ke cari produk yang tinggi, yang harganya mahal itu kan kadang-kadang ya memberatkan. Intinya kualitas dari yang kita kerjakan itu yang harus lebih baik ya, bukan peralatan yang mahal, bukan makeup yang mahal, tapi bagaimana makeup yang murah setelah kita makeup dan hasilnya itu nggak kalah sama yang mahal. Itu yang terpenting kayaknya. Mungkin kalau ada yang pengen bergelut di usaha makeover, wedding organizer, kalau kita dengar dari tadi penjelasan dari Mbak Penny ini nggak sulit. Modalnya itu pertama keyakinan, kualitas itu yang terpenting, kualitas hasil dari makeover kita. Walaupun peralatan kita murah, ya hasilnya jangan murah-murahan, itu yang terpenting. Jadi setelah ini tadi kan kita berbicara proses ini, termasuk di pandemi menghadapi kendala-kendala. Pernah nggak merasa down, terus merasa gagal saat merintis, mungkin di tengah pandemi ataupun baru mulai karena modal tadi dikit? Pada saat merasakan kegagalan, down, itu untuk bangkit itu bagaimana? Karena pada saat biasanya pengusaha itu down-nya, drop, habisnya itu pada saat mereka merasa drop, ada kegagalan, nggak berhasil, nggak dapat untung. Penny kan pasti mengalami itu semua. Ada solusi nggak cara bangkit pada saat kita lagi di bawah? Kalau saya sih, kalau kayak kemarin pandemi kan nggak dapat orderan sama sekali, nggak ada penghasilan. Saya lihat orang tua gitu. Saya lihat orang tua sama kakak-kakak saya, kok mereka bisa kayak gitu. Lalu sih saya enggak gitu. Ya lebih kayak nyemangatin diri sendiri aja. Berarti dorongan dari keluarga dan orang tua ya, untuk membuat kita bangkit. Memang pada prinsipnya dorongan dari orang terdekat itu memang luar biasa untuk menyemangati. Cuman terkadang gini, para pemuda, anak-anak zaman sekarang itu kan sulit untuk beralih. Mungkin mereka bekerja di suatu perusahaan, tapi cita-citanya pengen bikin usaha. Biasanya mereka ini kan takut rugi dan macam-macam, takut dihujat, mungkin takut diremehkan. Sejauh yang Penny alami, bagaimana cara untuk meyakinkan diri sendiri pada saat kita memulai? Penny kemarin kan nggak ada basic nih, memulai usaha. Bagaimana cara untuk meyakinkan diri? Kalau kita mikir sempit kayak gitu, kalau mau mulai itu takut gagal, takut ini, takut itu, kita nggak bakal nggak bakal bisa maju. Kita harus tinggalin semua pikiran-pikiran itu, harus percaya sama diri sendiri. Kalau kitanya juga udah takut, gimana mau makan jalan mulus? Intinya gini ya. Sebelum kita percaya dengan apa yang kita lakukan, kembali dulu kita percaya dengan diri kita sendiri bahwa kita mampu melakukan ini. Jadi intinya percaya diri. Percaya diri itu sangat penting dalam apapun. Kemudian kalau untuk ini kan otomatis nih, yang namanya usaha itu perlu promosi. Penny yang kemarin merintis dari yang murahan dulu, bukan ibaratnya di branding dengan kalau si A mungkin brandingnya dengan ini yang lebih mewah, lebih wow. Nah, Penny ini kan berjalan sendiri. Bagaimana Penny awal-awalnya promosi itu biar dikenal? Kalau sekarang ini kan Penny udah lumayan terkenal nih. Siapa sih yang nggak tahu Penny di Kabupaten Seluma? Kalau awalnya kemarin gimana tuh untuk promosi? Awalnya kita mulai dari sosial media pastinya, itu paling ampuh kalau menurut saya. Mulai kita dari posting-posting kayak di Facebook, hasil Instagram, karya kita. Ya, betul. Sebelum kita harus kasih sampel dulu, supaya orang tahu kita harus kasih sampel dulu. Ini loh, walaupun kayak belum jadi, kayak bedrock mana kan belum jadi, masih banyak, masih kurang bunga, masih kurang ini, tapi kita posting aja dulu. Siapa tahu kan ada yang ini, pas orang booking orang DP kita tambah lagi gitu. Oke, ya intinya pamer dulu ya, pamer dulu hasil. Ini nih kerjaan aku. Kalau siapa yang mau seperti ini hasilnya gitu. Oh, itu salah satu strategi pemasarannya di media sosial. Mungkin
lewat teman-teman, keluarga itu pasti juga ya. Pasti. Tapi awalnya ya sosial media Facebook ya untuk kita di sini ya, Facebook sama Instagram. Sejauh ini kan sudah dari 2016, 17, 18, 19, 2022 untuk saat ini. Sejauh ini ada berapa karyawan atau temen nih di timnya, ada berapa orang saat ini yang membantu? Kalau keseluruhan itu mungkin ada sekitar 6 orang. 6 itu termasuk anggota fotografer juga masuk di situ ya? Enggak. Itu cuman tim kita, kayak pelaminan cuman untuk tim dekorasi sama makeover Penny-nya sendiri atau ada yang lain? Kalau makeover saya sendiri. Bosnya langsung turun tangan ya. Kalau backdrop beda lagi. Pokoknya kayak backdrop 1 orang, pelaminan tuh 6 orang. Tergantung apa ya. Mungkin sahabat JMSI di rumah kalau pengen belajar makeover bisa nih langsung ke Bunga Emas, langsung atau cek langsung di Instagramnya Mbak Penny, langsung aja mention atau apa, minta nomor handphone, bagaimana tutorial make up yang hasilnya mantap. Oke, yang selanjutnya jadi berbicara dari tadi, untuk menjalankan suatu usaha itu dimulai dari kerja keras, keyakinan, otomatis ditambah lagi dengan promosi yang kuat baik di media sosial dari sahabat, teman, keluarga. Nah di hari ini kebetulan Penny udah datang ke podcast JMSI Kabupaten Seluma. Kami persilakan untuk promosi seluas-luasnya demi kemajuan usaha Penong Project. Kami persilakan. Oke, untuk teman-teman semua yang mau cari make up, mau cari dekor untuk lamaran atau akikah, atau mungkin mau cari pelaminan untuk acara wedding kalian, boleh langsung hubungi kami, Penong Project. Kita banyak promo-promo menarik khusus bulan Juli sampai Agustus. Wih, luar biasa. Ada potongan 10% untuk bulan Juli sampai Agustus. Itu jadi kalau ada masyarakat Kabupaten Seluma dimanapun Anda berada yang pengen pakai jasa Penong Project, silakan langsung hubungi Penong Project, karena dimulai bulan Juni ini sampai Agustus mereka lagi ada promo besar-besaran. Kalau untuk akun media sosialnya, Facebook mungkin, Instagram ada? Instagram kita di @penongs_project. Kalau Facebooknya itu Feni Oktariban. WA di 0831 6880 1967. Oke, itu tadi ya. Bagi adik sana, sahabat JMSI yang pengen menggunakan jasa Penong Project, bisa langsung hubungi di Instagram, Facebook, atau WA. WA-nya khusus untuk kerjaan ya, yang bujang-bujang jangan dulu mendekat. Oke, mungkin ada kata-kata yang untuk menginspirasi masyarakat Seluma, khususnya pemuda. Ada quote nggak? Bagaimana seorang pemuda, seorang pemudi di usia yang masih belia itu bisa merintis usaha? Ada nggak kata mutiara, quote yang bisa membangkitkan inspirasi selain memang percaya diri? Kalau saya sih, jadilah seperti bawang merah, mau seberapa kali dia diiris, dia nggak bakal menangis. Bahkan orang yang mengiris yang bakal nangis. Wih, luar biasa. Jadi nggak usah kita jelaskan bawang itu seperti apa ya. Mungkin pada saat kita mengiris bawang, air mata yang berurai. Terjemahkan sendiri apa maksudnya. Oke, selanjutnya nih, ini yang terakhir nih. Penny ini asli Kabupaten Seluma, asli Serawai. Jadi kalau kita berbicara dari awal sampai saat ini kan bahasanya sepotong Indonesia, mungkin sepotong bahasa Serawai. Kita pengen uji keserawaian Penny, karena orang Serawai itu harus tahu bahasa Serawai. Jadi kali ini agak menarik, melenceng dari pembahasan. Kita pengen uji Penny bahasa Serawainya di alat pertanian. Jadi aku yang sebuti bahasa Indonesia, Penny terjemahkan ke bahasa Serawai. Cangkul.
Pangkul. Pangkul. Jadi Pangkul. bahasa Sarawak itu menjebak karena antara perbedaan kayak cangkul itu pangkul. Pangkul. Jadi terkadang bukan tidak mengerti, cuman kita lupa. Kemudian sabit, beriwit. Beriwit. Arit. Banyak itu. Banyak. Kemudian kebetulan banyak, agak lupa ini. Temilang. Temilang Bahasa Indonesia. Temilang bahasa Indonesia. Nah, lupa. Tembilang itu lebih Temilang ke linggis. Jadi kalau bahasa Sarawak ini banyak menjebak karena terkadang bahasa Indonesia dengan bahasa Sarawak ini kan ada yang memang jauh sekali melenceng, ada yang sangat dekat mungkin seperti linggis ini kan tak terpikirkan bahwa linggis itu temilang ya. Mungkin yang selanjutnya biasanya sering tuh setiap sore keliling bawa jualan gerobak dorong, bahasa dusun dia. Gerobak. Gerobak dorong dia. Gerobak dorong. Gerobak. Ayo. Gerobak dorong. Kelenteng. Jadi sampai saat ini saya belum mengetahui yang benar bahasa Sarawaknya mana. Gerobak dorong itu ada yang ngomong kelenteng, ada juga yang ngomong angkong. Nah, berbicara jadi agak ngeblank ya ketika itu dibahas di bahasa Sarawak. Oke, sampai di sini dulu mungkin kebersamaan kita di program Bececo JMSI Kabupaten Seluma hari ini dengan tema membuka mata hati untuk mendukung pengusaha muda sebagai wujud kecintaan terhadap daerah. Oke, selamat siang dan Pihan. Terima kasih sudah nonton JMSI Live. Ditunggu kedatangannya di JMSI Seluma. Oke, di sana JMSI Kabupaten Seluma, masyarakat Kabupaten Seluma, jangan lupa kembali kita tetap walaupun saat ini pandemi sudah mulai berakhir, tetap jaga prokes, tetap jaga kesehatan diri agar terhindar dari segala penyakit. Kemudian tetap satukan tekad, satukan langkah untuk Kabupaten Seluma yang alam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.